Dan yang paling kita suka, gila, waktu ngeliat pertama juga udah keren sih. Yang paling kita suka ini nih, bathtub jacuzzi dengan view kayak gini. Oke, jadi kembali lagi dengan Let's Go Project. Kali ini Let's Go Project ada di sebuah resort. Itu bagian dari resortnya. Ini tuh adalah kawasan untuk restorannya. Ini tuh di mana, kelebihan sama kekurangannya apa? Nanti selengkapnya setelah video opening berikutnya. Jadi untuk tempat yang akan kita review kali ini masuk di Jalan Kolonel Masturi Lembang. Lalu nanti kita akan melewati jalan ini, Jalan Pusparaya. Dari sini kita lurus aja sampai akhirnya kita nanti menemukan sebuah gerbang. Dari gerbang ini ada sebuah bundaran ya, lurus aja. Di ujung jalannya nanti kita akan menemukan jalan masuk ke resort yang akan kita review kali ini. Dan setelah beres parkir kendaraan, kita bisa langsung menuju ke tempat resepsionisnya ya, yaitu di gedung yang sebelah sini ini. Ini ada bercak-bercak air ya, karena waktu itu tuh emang sudah mulai gerimis di sini. Jadi ini nih suasana dari lobi di tempat resort ini. Di luar itu lagi hujan lumayan gede juga, karena ini tuh lagi musim hujan waktu kita review. Dan untuk proses ceknya sendiri di sini simple banget, cukup sebutkan sudah booking atas nama siapa. Nanti kita cukup verifikasi dengan memberikan kartu tanda pengenal dan juga mengisi sebuah formulir. Tapi di sini tidak ada biaya deposit alias free biaya deposit. Setelah beres proses check-in-nya, nanti kita akan diantarkan oleh bagian room boy-nya di sini. Dan karena situasinya lagi hujan, jadi kita pakai payung ya. Ini tuh perjalanan dari resepsionisnya untuk ke kamarnya sendiri lumayan jauh, jadi kita nggak bakal videoin full. Kita langsung nanti jam aja ke tempat dimana kita dapetin kamarnya. Jadi akhirnya kita sampai di kamar yang kita pesan kali ini. Kita sekarang masuk aja untuk lihat situasi kamarnya kayak gimana. Oke, jadi setelah 2 kali ganti kamar, akhirnya kita dapetin kamar yang kita request sejak jauh lama sih. Oke, jadi akhirnya kita sudah dapetin kamar yang kita mau, yang sesuai kita pesan di awal. Sekarang kita lihat-lihat dulu ya dari pakai pandangan orang ketiga. Di sebelah sini ada kasurnya. Ini kasurnya tipe double sama king size juga karena ini gede banget. Dan ini tipenya kayak gini ya, ini cocok banget buat yang honeymoon. Karena ada kelambu-kelambunya gitu. Di sebelah sini tuh ada kayak tempat duduk-duduknya lagi. Luarnya kita dapetin kayak tempat duduk-duduk gitu ya. Tapi bukan itu aja sih. Bukan di luarnya aja sih, selain kamarnya emang luas banget kayak gini. Sini juga ada lagi tempat duduk-duduknya nih. Keren banget nih. Luas banget kamarnya emang. Di sebelah sini ada TV-nya. TV-nya 32 inch aja. Lagi main. Ada film. Ini di sebelah sini ada alat-alat makan. Alat-alat makan. Ada alat-alat minum gitu. Jadi tuh kamarnya, oh ya di sebelah sini juga ada meja rias gitu, meja buat duduk-duduk juga, bisa pakai buat kerja juga mungkin ya. Di sini tuh ada beberapa view ya, kita nanti mau ngecek dulu view-nya ngadep ke apa aja. Ada view 1, ada view 2. Kita cek dulu view-nya di kamar ini. Oke, sekarang kita mau lihat kamar mandinya. Kamar mandinya di sebelah sini, pintunya. Kita buka aja. Begitu dibuka, pertama di sini ada lemari gede banget ya. Setelah itu, di sini ada wastafel, kaca gede banget, cermin. Ini buat gantung-gantungan. Ini ada 2 handuk. Ini toiletnya.
Dan yang paling kita suka, gila, waktu ngeliat pertama juga udah keren sih. Yang paling kita suka ini nih, bathtub jacuzzi dengan view kayak gini. Ini view-nya kayak taman di sebelah gitu. Bathtubnya kan, jadi kita ngerasa kayak di alam luas. Walaupun ini kayaknya tertutup juga sih kalau kita lihat sebelah. Nah, sebenarnya kan sebelah ada semen gitu kan, cuman ini membuat seakan-akan kita ada dikelilingi oleh tumbuhan. Ini bathtubnya, nanti kita cobain bisa difungsikan atau enggak. Tapi di kamar mandi ini selain bathtub nggak ada shower ya. Jadi pilihannya mandinya cuma bisa pakai bathtub aja. Nggak ada shower kan? Nggak ada shower sih. Jadi mandi di sini harus di bathtub ini. Oh nggak, di bathtubnya ada shower man, nggak kelihatan tadi. Jadi di bathtub ini tuh ada shower juga. Kayak gini. Ini view-nya nih. Dari bathtub ini. Jadi bisa sampai santai-santai aja di sekitaran bathtubnya. Itu sih view kamar mandinya. Jadi buat kita ini emang udah termasuk wow juga sih kamarnya seluas ini. Dan untuk kasurnya kita cek dulu, walaupun ini kasurnya tuh nggak bisa dipakai buat loncat gitu ya. Karena ini langsung di bawah, oke, kasurnya nyaman. Kita ngecek dulu si bantalnya. Harus muter-muter lagi cuy. Bantalnya cuma dapat 2. Bantalnya agak mendem sih, tapi overall lumayan lah ya. Jadi itu aja first impression kita soal kamar ini. Ini tuh kita pesennya via aplikasi Traveloka, tapi untuk review lebih lengkapnya nanti di esok hari ya. Harga kamar ini tuh normalnya, gue lupa, nanti gue tampilin di sini aja harga kamar ini normalnya. Untuk review kelebihan sama kekurangannya, selanjutnya kita lanjutin di esok hari. Jadi itu aja dari Nesco Project, selanjutnya dilanjutin di esok hari ya. Bye! Dan ini 1 hari 1 malam sudah kita lewati di sini, sudah kita inepin tempat ini. Artinya saatnya untuk kita review lengkap soal tempat ini ya. Ini tuh namanya Sapudi Resort Bandung, yang kita pesan tempat ini tuh via aplikasi Traveloka ya. Seperti biasa, sebelum kita review kekurangan sama kelebihan yang kita rasain soal tempat ini, kita mau bahas lebih lengkap lagi soal harga di tempat ini ya. Harga normal tempat ini tuh kalau di weekday itu tuh untuk beberapa kamar, kita mulai dari kamar yang termurah di sini tuh harganya segini. Itu tanpa sarapan ya, hampir 400 ribuan. Itu tuh jenis yang suite saja tanpa sarapan. Kalau misalnya harga sarapannya kayak gini, itu di weekday ya. Tapi itu seperti biasa kita perlu informasi dulu kalau harga itu kadang berubah-ubah ya. Di atas kamar yang tipe suite aja itu ada kamar tipe suite lake view, harganya kayak gini. Kalau tanpa sarapan dengan harga sarapannya tuh kayak gini. Dan yang kamar termahal di sini tuh ada kamar eksekutif, namanya kayak gini. Kalau kamar eksekutif tuh otomatis dapat sarapan ya. Jadi itu sih harga tempat ini. Tapi kita tuh pesan kamar ini tuh dulu tuh waktu lagi epic sale Traveloka di akhir Maret lalu, 25 sampai 31 Maret, baru kita inepin sekarang dan kita review sekarang. Kita dapetin harganya cuman 77.000 doang aja, alias 70 ribuan doang aja. Untuk cara dapetin epic sale itu selain untuk pesannya di waktu-waktu tertentu, jam 12 siang atau jam 7 malam, itu sistemnya tuh siapa cepat dia dapat, jadi emang tergantung luck kita aja sih. Tapi akhirnya kita dapetin harga termurahnya tuh 70 ribuan waktu epic sale Traveloka yang lalu. Jadi itu detail harga soal tempat ini. Sekarang kita mulai bahas soal kelebihan dan kekurangan dari tempat ini ya. Kita bahas itu seperti biasa soal kelebihannya ya. Kelebihan pertama itu yang kita rasain dari kemarin waktu kita mulai check in di sini tuh keramahan dari para staff di sini sih. Jadi emang staffnya itu ramah-ramah semua, dari mulai dari security yang di depan sampai bagian resepsionisnya juga. Dan juga untuk yang apalagi kita tekenin, apalagi waktu yang bagian nganterinnya itu kayak staff resepsionisnya juga ya, atau room boy-nya itu ramah banget. Kenapa kita sebut kayak gitu? Karena itu kita 3 kali pindah kamar sih kemarin tuh sih sebenarnya sih. Jadi waktu awal tuh kita dapetin kamar yang ini, sementara kita tuh di awal kita booking tempat ini tuh walaupun kita dapetinnya harga promo,
Kita coba komunikasiin via Instagram tempat ini, resort ini, dan kita minta tipe kamar yang waktu itu kita lihat yang bagus banget. Akhirnya kita nego-nego dan dikasih, tapi waktu kemarin kita check-in itu kita dikasih yang kayak suite yang promo mungkin ya. Jadi kalau misalnya kamu di sini pakai harga promo dan tidak konfirmasi untuk request kamar tertentu, nanti kamu dapetin kamar yang kayak gini sih. Ini overall kamarnya tetap bagus sih, tetap bagus. Cuman masalahnya tuh kita udah request gitu, kita udah request, udah dikasih, udah di ACC juga request kita sama admin IG-nya. Jadi waktu itu kita akhirnya mengajukan, bisa nggak kalau misalnya kita minta kamar yang sesuai kita request sebelumnya gitu kan. Akhirnya kita diminta tunggu sebentar waktu itu. Dan akhirnya Rumbo yang sama itu datang lagi, anterin kita ke kamar kedua. Kamar kedua itu kita pikir kamarnya sudah sesuai, tapi ternyata beda dikit sih. Sayangnya kita nggak ngerekam bagian ke dalamnya. Jadi waktu itu karena kita pengen cepet-cepet juga, akhirnya kita waktu itu ngelihat sekilas, udah gitu kita minta, udah gitu kita bilang kalau bukan ini juga sih kamarnya sih. Akhirnya ini nih kamar terakhirnya. Setelah kita request yang ketiga, jadi kita pindah 3 kali, akhirnya kita dapetin kamar yang kita inginin. Kamar yang kita request via Instagram ini tuh jenis kamarnya tuh duduluran ya. Ini jenis kamar duduluran ya. Bisa kamu request juga sih di IG-nya kalau kamu pesan kamar tipe suite aja. Jadi itu sih yang perlu kita sebutin pertama, itu yang paling kita angkat jempol itu untuk keramahan dari staff di sini ya. Sangat membantu banget, jadi nggak ada muka-muka bete, nggak ada perubahan nada bicara juga, jadi helpful banget sih. Jadi kita juga sebagai tamu appreciate banget kan sama sama pelayanan kayak gitu kan. Itu yang pertama banget ya, kelebihan dari tempat ini. Kelebihan kedua dari tempat ini juga, ini tempatnya luas banget. Kita tuh udah muterin 2 kali tempat ini, malam hari dan juga pagi hari ya. Waktu malam hari itu kita nggak bisa muterin semua karena ada park di tempat ini tuh yang gelap banget, nggak ada lampu. Akhirnya di pagi hari kita muterin tempat ini itu makan waktu hampir setengah jam. Belum lagi kita muterin kedua kalinya buat foto-foto, itu dia sih. Jadi tempat ini sudah luas, juga Instagramable di beberapa spot ya. Tempatnya ini keren banget sih resortnya, selain luas juga Instagramable. Jadi di sini juga tersedia tempat makan ya. Tapi karena waktu itu kita muter-muternya masih pagi, jadi tempat makannya itu belum buka. Jadi mereka masih beres-beres, dan kita foto-foto di sekitaran tempat makannya yang keren itu juga dengan view sawah, view danau itu. Jadi kelebihan kedua tempat ini, kalau misalnya kita mau sebutin itu, tempatnya luas banget, ada beberapa spot yang Instagramable, dan juga untuk tempat makan di sini yang nyambung ke bagian resortnya itu bener-bener etnik banget ya. Sekilas malah mirip kayak ala-ala Ubud gitu, karena ada view untuk makan menghadap ke sawah. Itu sih kelebihan kedua dari tempat ini. Kelebihan ketiga dari tempat ini itu soal kamarnya sendiri, kamar duluran ini ya. Ini tuh kamar tipe suite. Ini tuh dibuka tuh udah langsung luas banget, seperti sudah lihat kemarin. Kasurnya juga gede banget. Di sini juga ada tempat duduk-duduk lagi, dan yang paling kita suka itu di sini apanya? Kamar mandinya itu, bathtubnya tuh mirip jacuzzi, gede banget. Juga ada air hangatnya jalan. Ada view-nya ke arah taman, dan jadi kita malah kayaknya lebih banyak ngabisin waktu di kamar mandinya sih buat berendam-berendam air panas. Jadi air panasnya nyala sih. Jadi itu enak banget sih untuk kamar mandinya. Untuk TV-nya itu bisa cenderung lengkap sih. Jadi di sini TV-nya tuh ada puluhan channel. Walaupun emang nggak semuanya ada sih, nggak semuanya bisa ditonton. Ada beberapa yang kayak harus bayar lagi. Tapi untuk channel-channel lokal hampir bisa dibilang lengkap. Jadi itu sih untuk kamarnya kita suka banget yang ini. Karena emang ini udah kita tandain banget ya, waktu jauh-jauh hari dari bulan Maret tuh kita udah request kamar ini, dikasih, dan kita puas banget sama kamarnya. Oke, kita udah bahas soal kelebihannya. Sekarang kita mulai bahas soal kekurangan dari tempat ini. Kekurangan pertama yang langsung kita rasain itu soal wifi. Jadi wifi di sini ada. Kemarin tuh waktu udah beres dapetin kamar ini, kita nanya sama Rumbonya itu, dikasih tahu passwordnya. Kita coba itu, jadi kecepatan wifi-nya kalau lagi bener tuh kayak gini. Nggak gede-gede amat ya, kecil masih 0,an, jadi nggak sampai 1 Mbps. Dan juga itu angin-anginan, jadi kadang wifi-nya no internet akses, kadang hilang sama sekali. Jadi kita bisa bilang untuk wifi-nya tuh kurang bisa diandelin, walaupun kadang-kadang begitu ada sinyalnya ya setengah jam dia bener, begitu dia hilang sendiri, nggak bisa didetect, nggak ada internetnya. Jadi kalau misalnya kamu nginep di sini pengen tetap terhubung ke internet, kamu siapin juga sih paket data kamu sendiri ya, karena wifi-nya kurang bisa diandelin. Kekurangan kedua tuh kurang signifikan, tapi ini agak berdampak juga sih, jadi bikin pegel-pegel. Kekurangan kedua itu untuk bantal di kamar ini tuh agak tipis ya, jadi agak kurang nyaman sih di leher sih. Akhirnya kita kayak pegel-pegel gitu semalam juga sih. Itu aja sih kekurangannya. Pertama itu cukup signifikan soal wifi. Kekurangan kedua kurang signifikan, tapi itu cukup agak mengganggu juga sih. Itu sih kekurangan dari tempat ini yang kita rasain. Jadi gimana menurut kita soal tempat ini overall?
Sabtu di resort ini yang kita pesan via aplikasi Traveloka, dan kita dapetin harga yang super murah, cuma 70.000 ya waktu Epic Sale Traveloka. Menurut kita dengan harga normal pun tempat ini, kalau misalnya kamu bener-bener pengen dapetin kamera ini, udah kita tandain yang duluran ini, menurut kita ini tempatnya termasuk yang kita cukup rekomendasiin sih tempat ini sih. Kenapa? Karena semua kelebihannya itu udah cukup membantu banget sih. Kayak ini tuh tempatnya asik buat istirahat di sini, karena emang ini jauh banget dari jalan raya, jadi nggak ada suara-suara berisik yang mengganggu banget. Tempatnya luas, kalau misalnya kamu mau foto-foto juga ada beberapa spot yang instagramable, dan juga kamar mandinya tuh epic banget sih menurut kita sih. Jadi menurut kita ini cukup kita rekomendasiin tempat ini, walaupun ada kekurangan-kekurangan lain yang cukup mengganggu kayak wifi sama tadi soal bantalnya itu, tapi menurut kita kelebihannya udah nutupin sih. Jadi itu aja sih review lengkap soal tempat ini yang kita pesan via Traveloka. Kalau kamu suka sama video kali ini, bisa di like aja. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, atau misalnya kamu mau nambahin, ada info-info yang gak kita sebutin misalnya, atau mau berbagi pengalaman kamu pernah nginep di sini juga, bisa ketik aja di kolom komentar. Kamu juga bisa subscribe ya untuk ikuti update terbaru dari Nesgo Project. Itu aja dari Nesgo Project. Sampai ketemu lagi di video-video kita selanjutnya ya. Bye!